Masyarul muslimin jamaah Masjid Salahuddin yang selalu saya rindukan. Subhanallah, Allah ternyata mentakdirkan saya pada pagi hari ini untuk bisa berkumpul kembali bersama dengan semua. Karena dari awal sudah ikrar, jangan sampai jenengan semua yang menjadi jamaah solih, kalau ada ibu solihah, kemudian berpisah begitu saja, sehingga akhirnya tidak mendapatkan syafaat di yaumil akhirah nanti. Ketika kita melanggengkan persahabatan ini, persahabatan yang diikuti dengan keimanan, subhanallah para jemaah sekalian, indah sekali. Bukan diawali dengan permusuhan, tapi subhanallah dengan keimanan indah semuanya. Apapun keadaannya tetap indah. Apalagi baru-baru saja ini kita sudah kharij min Ramadan, sudah lulus dari madrasah Ramadan. Sebetulnya ini sebelum melangkah lebih jauh para jemaah sekalian, sebetulnya saya berbicara di depannya dengan ini kelihatannya memang dipaksa untuk menghilangkan rasa kangen. Ya, saya terpaksa harus tampil seperti itu. Ya, alhamdulillah di pagi hari ini subhanallah jemaah sekalian bisa dengan indahnya, dengan semangatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat kembali bahwa barusan kita ditinggal Ramadan. Mungkin di Ramadan para jemaah sekalian penuh sampai kemudian meluber keluar. Tapi tantangannya adalah ada yang kita harus tahu para jemaah sekalian. Tanda-tanda bahwa amal ibadah yang kita lakukan di Ramadan itu diterima atau tidak. Nah, kita lihat sekarang. Karena pernah disampaikan oleh Ibnu Rajab rahimahullah, bi'sal qaum, sejelek-jeleknya kaum yaqumuna illa fi Ramadan. Sebut ini udah terbiasa pakai bahasa Madura ya, terlintas kadang-kadang. Ya, seburuk-buruk kaum, yaitu melaksanakan ibadah di bulan Ramadan full, illa fi Ramadan, hanya di bulan Ramadan, wala fi ghairi, tetapi di bulan-bulan berikutnya ternyata tidak, para jemaah sekalian. Hilang qiyamulailnya, hilang salat tahajudnya, hilang. Kemudian tanpa berpikir panjang lebar, karena kita disibukkan dengan pekerjaan yang lain, akhirnya tanpa sadar amal-amal ibadah di bulan Ramadan ditinggalkan saja. Ini tanda-tanda bahwa ketika amal di bulan Ramadan tidak ditinggalkan, tanda-tanda jangan-jangan nggak diterima. Apa tanda-tandanya para jemaah sekalian? Yang pertama, hati yang cinta kepada Allah, hati yang muallaq kepada Allah. Apa itu hati yang cinta kepada Allah? Qalban syakiran, qalban dzakiran, yaitu hati yang selalu bersyukur kepada Allah. Kemudian hati yang selalu zikir kepada Allah, kapan saja berzikir kepada Allah. Karena subhanallah, dari amal-amal yang kita lakukan akan menghapus semua kesalahan-kesalahan. Contoh diantaranya, kalau menjadi orang yang bersyukur sudah terbiasa. Fa isyakatum la azidannakum wa la in kafartum min adzabil syadid. Para jemaah sekalian,
Orang yang bersyukur pasti akan ditambah, apanya, kesehatannya, kemudian rezekinya, dan semuanya akan ditambah. Kemudian qalban dzakiran, hati yang selalu zikir, karena zikir akan menghapus dosa-dosa yang setiap hari kita lakukan. Di antaranya adalah barang siapa, kata Rasulullah, membaca subhanallah wa bihamdihi 100 kali tiap hari, maka akan menghapus kesalahan-kesalahan sebelumnya, kemudian ditambah 100 kebaikan ringan, tapi bisa menghapus dosa. Berarti sekalian, ini kalau bandar hati yang selalu terpaut dengan Allah. Kemana saja ngobrol, hati selalu ingat Allah, bekerja, berkendaraan, sehingga ketika Allah memanggilnya, hati akan terpaut ingat kepada Allah, nggak bingung, karena hati sudah siap. Ini yang pertama, tanda-tandanya. Yang kedua, yaitu tidak melanjutkan perbuatan dosa yang sudah minta ampun di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu kan bulan maghfirah. Kata Rasulullah, "Man lam yughfar fi Ramadan, lam yughfar fi ghairihi." Siapa yang tidak diampuni dosanya di bulan Ramadan, maka jangan berharap dosa-dosanya setelah Ramadan diampuni. Maka di bulan Ramadan itu mestinya dimaksimalkan istighfarnya. Sehingga apa? Ketika sudah keluar Ramadan, maka kebaikan-kebaikan yang akan ditambahkan. Tidak melanjutkan dosa-dosa yang sudah kita minta istighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah, tinggalkan. Kalau ini dilakukan, insya Allah tanda-tandanya diterima. Kemudian yang terakhir, Bapak sekalian, ini nggak boleh lama-lama, mangkuntum. Sampai 10. Sampai 10 berarti kalian berdiri. Yang tanda-tanda nomor 3 yaitu melazimkan amalan-amalan di bulan Ramadan. Sedekah, sholat berjamaah tepat waktu, kemudian apa lagi? Tilawatul Quran, qiyamul lail. Kalau qiyamul lail semangat, maka hati kita harus semangat di Ramadan. Beda. Karena hanya berharap di bulan Ramadan penuh pengampunan, selesai Ramadan hilang. Berarti hati-hati para sekalian. Jangan-jangan nanti nggak diterima karena fokus di bulan Ramadan. Karena inna sholih yata'abbad sana kulluha. Orang soleh itu beribadah kepada Allah, menjadikan tahun itu apa seluruh rangkaian dalam setahun itu dijadikan Ramadan. Dijadikan Ramadan. Bukan hanya di bulan Ramadan saja. Subhanallah, para jemaah sekalian. Jadi di bulan Ramadan semangat, maka di luar Ramadan semangat juga. Ketika di Ramadan mengejar pahala yang berlipat-lipat, sedekahnya, kemudian apa lagi Pak? Sholat berjamaahnya. Kapan saja mengajak keluarga untuk melaksanakan sholat. Di surat Taha ayat 131 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa amur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Kata Allah di surat Taha ini dijelaskan, wa'mur ahlaka bis-shalah, ajarlah keluargamu untuk melaksanakan sholat. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha, dan di saat mengajak keluarganya harus sabar. Kalau nggak sabar pasti marah,
nggak mau diajak dan langsung dimarahin, digebukin, akhirnya berantem. Harus sabar, bita'anin, pelan-pelan para sekalian. Sehingga apa? Yang ketika ngajak berdakwah terhadap keluarga, maka yang muncul adalah kesenangan karena faktor ajakan tersebut senang. Maka ketika sudah muncul senang, semangat untuk melaksanakan sholat. Ini diantara ayat-ayat bagaimana kemudian melancarkan rezeki. Tapi bukan di situ tujuannya. Tapi Allah menyatakan di ayat ini, la nas'aluka rizqan. Kami tidak minta kalian rezeki. Nahnu narzuquk. Kami yang memberikan rezeki. Ini kata Allah. Wal aqibatu littaqwa. Ini penting sekali para sekalian untuk kita renungi bersama bahwa Allah sudah memberikan resep. Orang yang istiqomah melaksanakan sholat 5 waktu, bahkan bukan hanya dirinya, keluarganya semuanya yang gak sholat diajak sholat, diajak melaksanakan sholat dengan cara yang benar. Maka kata Ibnu Abbas rahimahullah, idza aqamta sholat, jika engkau melaksanakan sholat, ya'ti rizqum min haitsu la yahtasib, maka rezeki datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau seorang pekerja kemudian cara untuk mendapatkan rezeki akan dipermudah oleh Allah tanpa dia berpikir sebelumnya, tapi Allah ternyata memberikan jalan keluarnya, memberikan solusi. Ternyata Allah memudahkan untuk melangkah ketika dia katakanlah berbisnis. Allah mudahkan pikirannya untuk bisa mencari celah-celah sehingga bisnisnya lancar, usahanya lancar. Allah mudahkan di situ. Allah cerahkan pikirannya. Ini diantara resep agar rezeki lancar. Maka kalau sudah sedemikian, mau kemana lagi? Allah sudah memberikan konsep yang jelas. Mau meninggalkan sholat, pasti Allah akan seretkan, akan kunci pintu rezeki. Tapi para jemaah sekalian, dalam beramal itu ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Kita aktif sholat tahajud, kita aktif sholat berjamaah, kita aktif bersedekah, bahkan semua aktivitas amal kebaikan kita aktif. Tapi jangan berhenti di situ para jemaah sekalian. Kenapa? Karena ternyata di situ banyak penyakit-penyakit yang akan menggerogoti pahala-pahala yang kita sudah raih. Kalau kita ingat kisah Abu Sayyad, ada yang pernah dengar banyak sekali? Abu Sayyad ini ternyata keluarga miskin, keluarganya nggak punya apa-apa, akhirnya mengadu ke salah satu para ulama. Para ulama tersebut kemudian sholat 2 rakaat, selesai sholat langsung ngajak si Abu Sayyad, ayo pergi ke pantai. Pergi ke pantai para sekalian. Ambil jalan. Diambil jalannya. Sudah nyampe di pinggir pantai, kata ulama ini, Abu Sayyad, wahai Abu Sayyad, lemparkan jalan ini ke lautan. Lempar. Ternyata subhanallah para jemaah sekalian, dapat ikan besar. Dapat Abu Sayyad? Iya, Syekh. Angkat, bawa ke pasar. Dibawa oleh Abu Sayyad ke pasar. Subhanallah para jemaah sekalian, laku, cepat laku karena memang ikannya besar, bagus. Nyampe di pasar sudah dapat uang, sudah berbunga-bunga di hati Abu Sayyad.
Kenapa? Sudah ada yang mau diberikan ke anak istrinya yang seharian manis, nggak punya duit. Alhamdulillah, bersyukur, memuji Allah. Tapi ternyata di pertengahan perjalanan para jemaah sekalian, Abu Sayyad ketemu sama orang ibu yang punya anak, nangis. Berhenti. Loh, kenapa? Kok nangis? Oh iya, seharian gak makan. Sampai akhirnya perutnya diganjel dengan batu. Abu Sayyad sudah di pasar, sudah beli roti. Yang satunya isi keju, yang satunya isi madu. Subhanallah, enak sekali rotinya. Dibawa. Ternyata apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian? Sama Abu Sayyad dikasih sama perempuan tadi, diterima sama sang anak dengan bahagianya, dengan sumringahnya, bahagia, wajahnya cerah. Subhanallah, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Berbunga-bunga menerima hadiah roti tadi. Tapi Abu Sayyad setelah diberikan semua, balik mundur, berpikir, ya Allah, yang mau diberikan ke istri ke anak di mana itu? Gak ada. Terpaksa Abu Sayyad, kalau begitu saya harus pergi lagi ke pasar. Pergi lagi ke pasar, teman-teman sekalian. Nyampe di pasar, ada orang tanya, man yadulluni ila Abu Sayyad? Siapa yang bisa menunjukkan kepada aku Abu Sayyad? Ini kata orang yang ada di pasar. Oh itu Abu Sayyad sudah ada. Terus ada apa? Abu Sayyad tanya sama dia. Iya, aku punya utang sama bapakmu 30 dirham. 30 dirham. Kalau dibeli agak sekarang mungkin 30 dirham 3.000 dinar. Berarti kalau dibeli sapi ya dapat 3.000. Akhirnya apa yang terjadi para jemaah sekalian? Abu Sayyad menjadi kaya raya, luar biasa. Sehari bisa infak sampai 1.000. Luar biasa. Dengan senangnya dia bersedekah. Karena sudah menjadi orang kaya raya, sudah nggak ada kesulitan. Tapi ternyata buat mas sekalian, dia tertidur, terlelap, mimpi ada di padang mahsyar. Ada di dalam masyarakat mas sekalian. Wahai, mungkin suara malaikat ya. Wahai Abu Sayyad, hadirilah timbanganmu. Timbangan itu ada dua, mas sekalian. Kanan kiri. Wa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah, pahala dan dosa. Wa amma man saqulat man khaffat mawazinu wa fi apa namanya itu? Kalau sudah khafat nggak ada pahala, berarti dosa. Timbangan satunya dosa, satunya pahala. Hadirin Abu Sayyad, apa? Pengadilan. Apa yang terjadi? Satu amalnya dihadiri. Ternyata para sekalian, timbangannya itu jomblang. Yang tiap hari sedekah 1.000 bahkan lebih. Kok nggak ada? Ditimbangannya sampai gini. Seperti apa ya? Kapas, nggak ada sama sekali. Ini gimana ini? Protes Abu Sayyad. Wahai mereka, aina sedekahti? Di mana sedekahku? Oh nggak ada. Protes Abu Sayyad. Ternyata sedekahnya itu ketika
Abu Sayyid memberikan sedekah, ada syahwat di hatinya. Syahwat, ingin dipuji, ingin itu dan itu. Akhirnya apa yang terjadi? Kotor pada sekalian. Kita sholat ingin dipuji, kita qiyamul lail ingin dipuji. Semuanya serba dunia yang sifatnya duniawi. Dalam arti yang banyak sekalian tidak ikhlas. Aina shadaqati, aina shadaqati. Ditagih sama malaikat. Dia nggak bisa. Kamu wahai Abu Sayyid, ketika ngasih sedekah itu, kamu ada syahwat di hatinya. Ada syahwat. Nggak bisa. Akhirnya apa? Sedekah yang banyak itu menjadi seperti apa ya? Kapas, ringan. Timbangannya nggak bisa. Walakin innaka kamu mutlimal yaum. Tapi sekarang wahai Abu Sayyid, kamu enggak masih terdolimi. Di mana ini? Om sedekahku sudah habis. Itu sedekah yang dikasih sama fakir miskin. Roti dua ini ternyata para jemaah sekalian yang bisa mengalahkan apa? Sedekah yang banyak. Kenapa? Karena tadi ikhlas. Dia ada nggak ada nafsu, memberi ya sudah dikasih, hilang ingatannya. Tapi yang sedekah yang besar ini apa? Ada nafsu, syahwat, ada nafsu. Tapi yang roti ini subhanallah, ini ternyata para jemaah sekalian, roti dua ini. Yang pertama karena dilakukan dengan ikhlasan. Ikhlas sudah selesai. Kemudian yang kedua, sururun tudhiruhu ila muslim. Kebahagiaan yang apa? Terpancar dari anak tadi itu. Kebahagiaan yang diberikan orang muslim. Siapa? Anak kecil yang menangis. Tiba-tiba dia bahagia. Kemudian si istrinya tadi, ibunya yang nangis-nangis, mikir anaknya yang makan, bahagia, sumringah. Subhanallah. Ternyata banyak sekalian keikhlasan. Kemudian memberikan kebahagiaan kepada orang lain, itu yang kemudian bisa meringankan amal-amal yang kita lakukan. Subhanallah. Jadi ini apa sebagai pengingat untuk kita semua, sehingga kita beribadah, sholat lima waktu, qiyamul lail, apalagi semua amal-amal ibadah yang kita lakukan, kita jangan sampai menjadi orang yang bangkrut gara-gara hati yang tidak dikelola, para sekalian. Karena percuma umur kita berapa? Kalau sudah 60, saya sudah mendekati 50. Siap-siap. Kayak 60 semuanya. Berapa tahun lagi? Mendekati 50. Kemudian yang mau ditabung pahala kita itu di mana? Tiap hari nanti nggak dijaga. Ibadah kita nggak dievaluasi. Ini benar nggak sesuai dengan apa yang dicontohkan Allah dan Rasulnya? Enggak. Khususnya di mana? Nggak dikoreksi tiap hari, nggak dievaluasi. Terus hatinya nggak dievaluasi, ikhlas di mana? Ini kalau nggak dirutinkan untuk diadakan evaluasi, kita tinggal apa? Usia saja. Hidup. Kita bekerja jungkir balik, nggak ada apa-apanya. Gara-gara sepele, hatinya nggak dikelola. Semoga kita semua bekerja, karena kita berharap amal yang kita lakukan ini betul-betul berbuah. Karena kita, mohon maaf, kita sholat tadi, Allahu Akbar. Kita hati-hati, terbesit sedikit di hati sudah selesai. Tidak hilang, tergulangi Pak. Kalau mungkin di praklaster, saya nggak enak sama sebelah. Kalau nggak sholat subuh, nggak enak sama sebelah. Tapi kita hilangkan rasa yang seperti itu. Tapi untuk berdakwah tetap berlanjut, tetap berjalan seirama.
ikhlas, ikhtiar untuk memaksimalkan dakwah ini tetap harus, karena jangan sampai hanya sebelah yang akhirnya ya rugi sendiri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana ini, cukup ya? Cukup ya? Kalau terlalu lama saya nggak pernah lama biasanya. Ya kita cukup segitu karena saya hanya silaturahmi saja. Mudah-mudahan jenengan semua diberkahi, semoga jenengan dipanjangkan umur, semua aktivitas yang kita lakukan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.